Bulu lu. Biar ada Bawaslu. Ya sini. Ya. Jaga jarak. Ya, itu jaga jarak loh. Ya, ini jarak lagi nih. Agak rapat dikit lah. Agak sini dikit dah. Ke Bawaslunya. Ayo. Tangan aja, Bu. Aduh, lu tas gede banget. Ya, masuk itu ya. Ya, iya. Silakan pengantennya. Ya mundur izin biar Nanti screenshotnya nanti. izin ya izin satu Jaga jarak. Oke. jaga jarak. Apalagi jaga jarak lebih mundur lagi. Iya, kebetulan satu lampiran semua. Iya, tanggal 15 Juni 2020. Oke, Bu. Prosedur kemarin itu ditempuh oleh pemerintah kota atau tidak ketika menggantikan jabatan sebelum penetapan pasangan calon. Ternyata kan pemerintah kota boleh melakukan pergantian jabatan harus saja izin tertulis dari menteri dalam Itu ada klausul nggak dalam KPU? ada. Kalau di Undang-Undang Nomor 71 Undang-Undang 10 Pasal 71 ayat 2 itu normanya seperti itu. Dan itu sudah ditempuh oleh pemerintah kota. Nah, kemarin kami ini dan diwakili oleh Pak Sofyan Suri selaku Kepala BKSDM tadi sudah dikonfirmasi dan sudah mendapat dokumennya dari izin tertulis dari menteri. Ini tuh. Jadi untuk pemahamannya aja Pak. Jadi awalnya logikanya itu kan 6 bulan Sebelum penetapan tidak boleh ada pergantian. pergantian. Namun ada klausul lain Bukan kecuali ada izin menteri. prosedural atas izin menteri. Nah. Jadi 6 bulan itu menjadi dinegasikan 6 bulan itu kan, karena ada pengecualian ini. Ada. Kegiatan sehingga mendelegasikan ke saya untuk hadir di sini. Tadi juga menyampaikan kalau memang nanti dipandang tetap harus hadir, beliau nanti akan bersedia untuk hadir. Pak, dari proses kronologisnya pertama disetujui gimana kronologisnya Pak? Tanggal-tanggalnya kalau bisa ingat itu? Ya, prinsipnya sih bahwa tadi kita mengajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, Kapan tuh Pak? Dirjen Odda itu dari bulan Februari kita usulkan, dan dari nama-nama yang di draft untuk diusulkan di sana prinsipnya bahwa terhadap nama-nama yang telah mendapat izin itu silahkan dilantik sesuai dengan nama yang diizinkan atau dikurangi kalau memang dipertimbangkan tidak harus semuanya, tetapi tidak boleh ditambah selain yang diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan kemarin itu kan selain pada posisi jabatan tinggi pratama, kemudian administrator dan pengawas, ada usulan untuk pengisian kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga termasuk yang harus mendapat izin dari Pak Menteri. Ada beberapa sekolah yang memang 20 sekolah yang harus diisi kepala sekolahnya dengan definitif gitu. Dan itu tetap harus izin dari Pak Menteri walaupun proses kemarin tidak dilakukan pelantikan karena memang itu tidak harus melakukan proses pelantikan. Diajukan oleh pemerintah Depok pada bulan Februari, Iya. kemudian dijawab oleh Kemendagri pada tanggal apa bulan apa? Kalau terakhir surat yang turun kemarin 15 Juni 2020, 15 Juni Tanggal 25 baru dilantik. 25 ya. 26. 25. 25. Lantik ya. Artinya ini sudah selesai ya, tanpa harus ada Pak Wali untuk datang lagi kembali? Ya, kami kembalikan ke Bawaslu. Ada berapa orang personil atau aparatur kemarin yang diangkat? Yang dilantik kemarin kan pejabat tinggi pratama itu ada 2, kepala dinas kependudukan dan staf ahli. Staf ahli hanya lebih pada pengukuhan karena berubah nomenklaturnya. Kemudian jabatan administrator itu ada 12. Kemudian jabatan pengawas sisanya. Dengan fungsi terhadap jabatan fungsional sendiri ada 20, itu juga memang tetap harus dilantik. Itu di Bawaslu Pak Wali mewakili. Iya, saya diundang ke sini untuk memastikan terhadap proses pelantikan yang dilakukan Pak Wali kemarin, apakah memang sudah mendapatkan izin dari Pak Menteri Dalam Negeri untuk proses itu atau belum. Makanya saya diundang dan saya sampaikan surat izin yang diberikan Pak Menteri untuk proses pelantikan kemarin. Ini sih seperti itu. Oke, tadi hasil dari komunikasi dengan Bawaslu sendiri. Ya, sekali lagi memang Bawaslu punya tanggung jawab untuk melakukan proses-proses pilkada secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan salah satu catatan memang dalam proses
pelaksanaan pelantikan 6 bulan sebelum proses penetapan calon, Pak Wali Kota, Bupati, Gubernur tidak diizinkan kecuali mendapat izin melakukan pelantikan kecuali mendapat izin dari Pak Menteri Dalam Negeri. Makanya proses itu sudah ditempuh oleh pemerintah Kota Depok dan pihak Bawaslu memastikan apakah benar-benar proses itu ditempuh dan dipastikan dengan surat yang kita dapat dari Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi suratnya benar-benar ada Pak? Ada, bisa ditanyakan. Pak, Dan artinya penegasannya aja berarti tidak ada semacam hal yang Pelanggaran. pelanggaran. Ya, insya Allah tidak ada. Pak, artinya kemarin itu pelantikan memang mendesak ya Pak, sehingga harus dilakukan memang dalam waktu 6 bulan menjelang pilkada ini? Tidak bahasanya mungkin bukan mendesak, lebih kepada karena kan terhadap kekosongan jabatan itu kan juga tidak bisa diprediksi 6 bulan sebelum itu harus. Jadinya perjalanan menjelang 6 bulan itu banyak para pejabat yang kosong, yang pensiun, sehingga jabatan-jabatan itu kita mengusulkan ke Pak Menteri, pemerintah dalam hal ini untuk diisi, sehingga proses-proses pelayanan masyarakat, proses-proses kerja-kerja pemerintah Kota Depok akan lebih maksimal gitu. Terhadap usulan itu ya kita menunggu, dan alhamdulillah usulan kita dikabulkan, dan pada saat hari ini saya sampaikan terhadap surat itu ke Bapak dan Ibu di Bawaslu. Pak Wali, Kota Depok jelang pilkada Depok. Jelang pilkada saat ini kita juga kan kemarin baru mengaktifkan pengawas di tingkat ad hoc, dalam hal ini Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan. Karena pilkada ini dilanjutkan kembali, ya kita melakukan persiapan. Kebetulan tahapan sekarang ini kan kita yang dilakukan oleh KPU adalah pembentukan PPDP itu. Dan sekarang lagi kita melakukan pengawasan, yang sampai ini belum. Yang pasti penekanan dalam pilkada lanjutan ini adalah bagaimana kami penyelenggara melakukan kerja-kerja pengawasan ini dengan memakai standar protokol kesehatan. bisa ditunjukin Bu? Udah sekarang sesi foto coba bareng-bareng semuanya. Pergantian, tapi harus ada izin tertulis dari menteri. Gitu. Jadi itu. Artinya persoalannya clear sudah ya, nggak ada masalah. Artinya tidak perlu kehadiran Pak Wali lagi ya ke sini Pak? Karena ini kemarin undangannya apa namanya? Karena pelantikan itu udah ada dari wali kota, makanya kita mengundang ke wali kota. Nggak mungkin kita mengundang langsung ke. Atau mungkin juga Bawaslu memanggil itu hanya untuk juga mengkonfirmasi isu yang ada di publik itu supaya bahwa Kalau kita enggak ada sampai itu. Kalau kita hanya memastikan karena ini masuk norma di undang-undang pilkada. Surat dari Kemendagrinya terima nggak Pak? Terima sudah. Boleh tunjukkan Pak? Ya, supaya kita saling Bisa ini. Nanti saya yang jawab. Oh, iya. Ya, ketua langsung aja. Ketua. Ya. Kenapa? Apa Pak Wali hadir nggak hadir hari ini, apakah ada masalah? Enggak, kalau pertama kita karena berkaitan dengan kegiatan kemarin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Depok berkaitan dengan pelantikan kemarin. Agak keras Pak. Karena normanya sekarang ini ada di Undang-Undang 10 tentang pilkada ini kan tidak boleh melakukan pergantian jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah itu kita perlu konfirmasi berkaitan dengan kegiatan kemarin. Makanya kita meminta atau mengundang Pak Wali untuk hadir di sini untuk memberikan konfirmasi ini, agar informasi ini itu dan kami juga bisa mendapatkan informasi secara jelas. Pada poinnya adalah apakah kegiatan ini sudah mendapat persetujuan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau tidak. Poinnya itu sih. Berarti Bawaslu nggak dapat surat dari Kemendagri, Pak? Enggak, kita kan enggak. Kalau kewenangan itu ada di pemerintah kota, gitu kan. Pemerintah kota dalam hal pergantian jabatan itu kan kewenangan di pemerintah kota. Kalau kami karena normanya ada 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon itu tidak boleh melakukan pergantian jabatan, harus izin menteri. Nah ini kan prosedur ini tadi kita konfirmasi sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Jadi hanya kita konfirmasi seperti itu. Pilkada kan 9 Desember, berarti belum 6 bulan dong. Apa itu? Dari mulai pelantikan sampai 9 Desember, kalau udah mulai apakah ada pelanggaran? Maksudnya? Enggak ada. Maksudnya bukan ada pelanggaran atau tidak, tapi hanya mengkonfirmasi kalau misalnya prosedur itu sudah ditempuh dan ada izin tertulis dari majelis. Gitu. Kalau Enggak dasarnya apa sih? Hah? Dasar pemanggilan itu apa sih? Pelantikan kemarin kan? Iya. Kan dasar pelantikan kemarin dalam undang-undang kan harusnya 6 bulan kan? Nah, dasarnya apa sih sekarang? Nah, itu atau bukan? Iya. Perhitungan tadi Ya, kalau 9 Desember berarti kan belum 6 bulan. Penetapan calon. Penetapan Bukan hari calon. H, bukan hari H.
penetapan calon kan September. Iya. Oh, Mas. Jadi dihitung dari penetapan calon, bukan Iya, dihitung bukan dari hari hari-harinya. Oke. Tadi sudah dibilang. Berarti masuk nggak- Pelanggaran? Masuk pelanggaran nggak? Iya, bukan masuk pelanggaran atau tidak masuk pelanggaran. Jangan lupa subscribe ya.